Di sebuah sesi mengajar santri-santri di TPQ, ada seorang ustadz yang masuk ke ruang kelas. Pada hari itu, jadwalnya ialah menggambar atau membuat sebuah kaligrafi. Namun, ustadz tersebut enggan untuk mengikuti jadwal sebagaimana mestinya. Beliau ingin memberikan sesuatu yang berbeda untuk santri-santrinya, dan beliau pun memberikan instruksi kepada para santri untuk menggambar sebuah bangunan. Ya, bangunan. Sesuatu yang baru bagi para santri, yang biasanya mereka hanya membuat sebuah kaligrafi. Hampir semua santri mengalami kesulitan mengenai apa yang akan mereka gambar itu. Lalu singkat cerita, saat waktunya sudah habis dan para santri diharuskan memperlihatkan hasilnya. Lo tahu apa yang mereka gambar? Ya, di nuansa sore hari, seorang santri yang sedang belajar ilmu agama mendapatkan perintah untuk menggambar sebuah bangunan. Dan ternyata semuanya menggambar sebuah masjid. Yap, sebuah masjid. Lo kira pasti rumah, ya kan? Ustadz itu pun mengiranya juga bakal ada yang menggambar sebuah rumah. Dan ternyata tidak. Di balik itu, sang ustadz memberikan perintah tersebut karena ingin melihat seberapa kreatifkah para santri, seberapa cerdikkah santri itu. Di akhir sesi, sang ustadz memberikan pemahaman bahwa bangunan tidak selalu berbentuk rumah. Sebuah keramik juga bangunan, sebuah pasir juga bagian dari bangunan. Jadi, kalau para santri tadi menggambar hanya sebuah persegi, lalu ia menyebutnya sebagai sebuah keramik, atau sekumpulan titik yang tidak beraturan yang mereka sebut itu sebuah pasir, sang ustadz juga tidak akan menyalahkan, karena itu juga benar. Dan lo tahu apa tanggapan para santri? Ya, ada beberapa santri yang nyeletuk bilang, "Tuh kan, keramik bisa loh." Nah, ini yang akan kita bahas pada video kali ini. Sebuah fenomena pendidikan kita selama ini, yaitu takut jika jawaban kita salah. Takut kalau kita dimarahi guru atau orang tua karena hasil rapot kita di bawah rata-rata. Takut diajak teman-teman dan dianggap bodoh karena kurang mampu untuk memberikan jawaban yang benar. Lo pasti tahu rasanya gimana. Dan akhirnya terciptalah sebuah mindset bahwa kita harus selalu benar, bahwa kita nggak boleh salah. Sebenarnya mindset ini tuh baik bagi para spesialis, tapi tidak baik jika lo ingin jadi seorang content creator, seorang bisnismen, seorang pengusaha. Karena seorang pengusaha dituntut untuk berani mengukur serta mengambil risiko yang diperlukan, dan tak jarang melakukan kesalahan atas setiap keputusan yang ia ambil. Kemudian, karena seorang konten kreator harus berani memulai membuat konten, meski masih minim, seperti halnya konten ini, yang tentunya relatif masih kurang ngena. Pesannya pun kayaknya belum fokus. Mau ngasih pesan apa di video ini masih bingung. Ya intinya, nanti ada pesannya di akhir video. Dan sebagai konten kreator, tentunya harus selalu mencoba dan gak takut dibilang gak bagus, karena bagus itu ya relatif, it's okay. Kemudian ada kutipan menarik dari buku Rich Dad Poor Dad karya Robert Kiyosaki. Orang sukses tidak takut gagal, melainkan mereka takut tidak mencoba. Ya, lo pastinya masih ingat bagaimana lo dulu saat bayi berani untuk mencoba berdiri, lalu berjalan, dan kemudian berlari. Meskipun lo berulang kali jatuh dan menangis akan kegagalan itu. Karena sebenarnya manusia didesain untuk mencoba berhasil. Dan sepanjang proses mencoba itu, pasti ada kesalahan-kesalahan atau kegagalan yang dilewati. Dan itu sebuah kewajaran, bukan sebuah aib. Catatannya ialah, jadikan kesalahan atau kegagalan itu sebagai sebuah alasan kamu untuk berhasil di percobaan berikutnya. Karena kesalahan dan kegagalan selalu membawa pesan pembelajaran. Dan jika lo masih duduk di bangku pendidikan, jangan selalu berfokus pada nilai. Perhatikan dan jaga juga hubungan lo sama teman-teman. Karena bisa jadi merekalah yang akan menjadi partner lo di kala dewasa nanti. Dan jika lo udah punya anak, jangan selalu paksakan anak lo untuk menguasai semua mata pelajaran. Kalau mau memberikan jam tambahan atau les privat untuknya,
Fokuskan ke mata pelajaran atau minat yang dimiliki si anak, bukan pada mata pelajaran di mana anak tersebut memiliki nilai yang rendah. Jadi, salah itu nggak apa-apa, karena kita juga nggak tahu apa yang sebenarnya betul-betul benar. Kalau salah, ya dikasih tahu yang benar. Kalau kita memang tahu dan berani untuk ngasih tahu. Kalau nggak, ya udah, jangan menggerutu dan menggosipkan kesalahan orang lain, tetapi tidak memperbaiki keadaan maupun membuat orang lain menjadi lebih baik. Sekian.